Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, eh, sahabat-sahabat, kalau biasanya saya bilang sahabat-sahabat ya, karena untuk sharing sharing di YouTube channel saya untuk materi programming, kemarin di berbasis Python dan selanjutnya bla bla bla. Di sini saya masih akan sharing buat teman-teman editor terutama nih buat tim kami nih. Terima kasih Pak Rahmadi dan Bu Hesmi ya. Oke, eh, sebenarnya ilmu ini mungkin bisa berguna juga buat umum ya. Makanya nanti saya share juga di YouTube channel saya di Ade Rahmat Iskandar. Silakan. Nah, oke. Jadi di pertemuan ini eh, mungkin tidak terlalu lama, jadi akan banyak dipraktekkan. eh, Bagaimana sih cara membuat LOE dari jurnal yang terindeks Sinta 4 ya. Ini Journal of Informatics and Communication Technology. Ini jurnal yang alhamdulillah kami kelola di eh, Telkom University di Jakarta. Tapi memang kita berarti satu direktorat di bawah Direktorat PPM Telkom University ya, semuanya bergabung ya. Oke, di pertemuan ini saya akan sharing ya, mungkin nanti buat teman-teman editor juga bisa mengklirkan sendiri. LOA itu adalah letter of acceptance ya teman-teman. Jadi suatu surat pernyataan bahwa suatu paper dari autor yang dia submit itu dinyatakan diterima. Baik revisinya itu ada tiga jenis biasanya, ada major, ada minor, atau mungkin biasanya dua itu ya. Kalau yang ketiga biasanya kalau ditolak itu berisi pernyataan saja, misalkan jurnalnya di luar, temanya di luar fokus and scope-nya, jadi tidak diterima tapi disarankan ke jurnal yang lain gitu ya. Oke, saya akan langsung praktekkan ya teman-teman ya. Jadi kenapa? Karena ada yang dipraktekkan itu datanya bukan data yang privacy, bukan data berhubungan dengan tertentu, jadi tentu bisa kita sharing sebagai pembelajaran di dalam realnya ya. Oke, misalkan di pertemuan ini saya akan ada permintaan membuat LOE ini. Nah, LOE itu biasanya dikeluarkan tadi dari si autor yang sudah kita nyatakan terima, sudah ada komunikasi dengan pihak editor dengan kita. Nah, tetapi memang belum masa publish. Misalnya mau publishing kita itu di Juni dan Desember. Nah, Desember ini biasanya kita tanggal 27 Juni nih. Nah, tetapi ada beberapa ketentuan. Mungkin katakanlah si autornya akan reimburse dari perguruan tingginya atau dari sponsornya atau yang lainnya. Makanya minta LOI lebih awal. Oke, bisa kita keluarkan. Tetapi teman-teman dengan catatan ya, LOI di jurnal ICT itu tentu kami sangat menjaga integritas akademik yang jujur yang tinggi ya. Jadi tidak ada di kita itu istilahnya eh, fast track dengan dalam tanda kutip membayar sekian-sekian dikeluarkan tidak. Itu sesuai dengan objektif. Jadi kita yang nyatakan diterima. APC di jurnal ICT kita itu hanya 300.000. Bisa lihat di jurnal Sinta empat yang lain ada yang di atas 500.000 atau jadi memang kita ingin membantu para peneliti intinya untuk memberikan paper yang berkualitas. Oke, kita langsung saja nih. Oke, saya cek dulu ya teman-teman. Saya udah share desktop biar bisa bolak-balik saya ke web dan ke artikelnya. Oke, misalkan saya sudah ini ada jurnal yang akan dibuatkan apa LOI-nya itu dari seorang autor ya, seorang autor. Saya cari misalkan jurnalnya yang diminta itu adalah atas nama Purnama ya, Purnama dan tentu saja et al ya, artinya dia dengan beberapa yang lainnya. Nah, selaku chief editor kita atau tim editor kita buat biasanya folder-folder yang paper yang udah masuk diterima gitu ya atau kabar ready dan kita bisa masuk ke yang bisa kita geserkan ke atas. Hmm, Oke. Oke, kita masuk ke pertama login dulu ya. Silakan login tadi menggunakan apa? Login menggunakan jurnal eh, editor ya. Misalkan ini sudah ada gict.adir. Saya selaku sub editor di jurnal GICT dan saya pun sudah membuat beberapa akun
jurnal untuk teman-teman sebagai editor. Di sini kan ada beberapa yang kita assign ya. Kita bisa cari di sini teman-teman. Nah, ada nih Purnama ya, Purnama Al Khair. Jadi statusnya dia sekarang udah review. Jadi artinya setiap paper yang masuk itu selalu akan di review, ya meta review lah oleh si editor, apakah dia layak atau tidak dari format, dari pokok scope, dari focus and scope gitu ya. Nah, kita lihat di sini eh, kita bisa lihat juga sebenarnya jurnal editor itu di activity lognya apakah si yang dilakukan oleh reviewer yang sudah dilakukan atau belum ya, atau lihat di PO submission ya. Nah, ini reviewnya sudah saya assign dulu ke atas nama Ibu Pipi ya. Dan alhamdulillah beliau sudah review submitted dan nah di sini kita bisa lihat udah read review. Nah, ini adalah sebagai patokan si editor itu dalam membuat LOA. Jadi LOA-nya sebenarnya bisa saja sih si editor membuat dia nge-review sendiri. Tapi kalau sudah ada editor section yang dia mengassign ke bidangnya, misalkan di sini author tersebut adalah di bidangnya telekomunikasi, maka si si editor, tim editor itu mengassign ke dalam reviewer yang di bidangnya. Dalam hal ini salah satunya adalah Bu Pipi yang beliau itu adalah dosen di bidang telekomunikasi, teknik telekomunikasi ya. Nah, ini adalah yang beliau sesudah review ya. Jadi teknik review itu silakan kita selaku editor mempersilakan bebas kepada para reviewer ada yang sign di dalam versi misalkan Word atau mungkin kalau kedepannya menggunakan LaTeX mungkin saja gitu ya. Misalkan menggunakan Word di sananya kemudian diberi komen gitu ya. Silakan. Jadi nanti ketika dikasihkan ke si author udah berbentuk dia paham yang di mana. Atau misalkan berbentuk yang dia sudah review tapi dituliskan dalam note-note seperti ini gitu ya. Ya tuliskan di sini kan ada di bagian ketika kita sign itu bagian author itu ada isian ya. Sekarang ini dari Bu Pipi ini, please adjust the title to the content. If all use bahasa, then use bahasa. Then use bahasa tuh. Dia menggunakan bahasa Indonesia juga. Maksudnya itu salah satu eh, saran dari viewer ya. Jadi jangan dicampur katanya gitu ya. Kemudian di jurnal format is based on the GICT jurnal template. Nah ini betul. Jadi kalau biasanya kalau template-nya udah ngasal itu si editor udah biasanya dalam kami para ship editor itu kebetulan saya udah lama sekali dan di beberapa jurnal sudah menjadi ship editor juga dan sekarang fokus di JICT itu eh, ini teman-teman harus perhatikan para author ya yang submit. Silakan kita submit itu lihat di OJS-nya pasti ada atau misalkan di homepage si jurnalnya itu kan ada download template sesuaikan dengan itu minimum. Nah kalau si author biasanya tidak mau merubah template-nya itu biasanya bagaimana kalau diberikan review yang sulit nanti leveling gitu ya. Ini hal yang kecil aja nggak bisa. Jadi biasanya kita cukup strict di sini ya. Nah pokoknya dan selanjutnya nih maksimum keyword 5 reduce the number of keyword bla bla bla. Nah ini nih ini berarti patokan dari yang akan kita masukkan nih teman-teman sebagai sebagai bahan untuk kita membuat LOE. Nah, kalau udah dari sini kita cukup keluar saja. Jadi misalkan ini saya keluar dulu. Nanti saya ceritakan bagaimana si editor tinggal langsung misalkan ketika si udah dilakukan perbaikan submit lagi ya. Nah, sekarang masuk ke sini teman-teman ya. Tadi kita mungkin nah karena purnama berarti belum dibuatkan ya sepertinya ya. Coba kita cek lagi apakah ada paper atas nama purnama. Kalau belum ada berarti memang sudah diterima, tetapi karena udah di-review, tetapi di sini belum buat ya. Kita buat saja untuk simpenan ya. Misalkan di sini paper bernama ya et al ya, dia dengan teman-temannya atau co-author yang lain. Nah, ini sebenarnya di sini kita penting juga untuk nge-save ini ya teman-teman. Saya balik lagi teman-teman. Kita ambil dulu papernya kalau tim editor belum mengambil tadi ya. Misalkan tadi paper bernama ya kita ambil di sini. Nah, kita ambil dulu si papernya jika belum ada. Ini harusnya sudah ada sih. Oke, nah kemarin penama ini eh, oke dia perbaikan dalam versi formatnya yang salah. Ini biasanya harus dikembalikan lagi. Jadi format-format JICT itu ada hiddennya itu. Nah, ini bisa dikoreksi juga gitu ya. Oke, kalau misalkan dia ada di yang lain, oke misalkan
hasil komunikasinya misalkan dengan editor via sesudah lain by email, misalkan by WA, tidak masalah kalau misalkan udah masuk di tahap korespondensi ya. Misalkan udah di tahap yang ini. Kayak saya sedikit ini aja teman-teman ya. Beliau ada dimasukkan ke WA, saya sedikit close saja. Tapi nanti saya demokan filenya. Oke, jadi komunikasi antara si editor kalau zaman dulu memang hanya by OJS, kemudian by OJS, by email. Tapi kalau zaman sekarang kan udah ada eh, WhatsApp, Telegram atau yang lain itu bisa dikoordinasikan oleh si editor dengan timnya atau dengan author. Nah, ini misalkan yang dari purnama ya. Nah, ini udah ada sesuai formatnya, udah betul ya. Nah, ini berarti yang akan kita buat. Oke, kalau udah gini berarti eh, tadi baiknya sih ini disimpenin ya, teman-teman ya. Ketika di-download, ini kan jurnal purnama nih. Sekarang nih, tanggal 9/12/2024 jam 16.48. Saya recording untuk video ini. Saya save, saya simpen di jurnal ya. Nah, nanti di volume 6 nomor 2. Jadi levelingnya sudah ada. Kita udah ada dari 2019. Dan Alhamdulillah akreditasi pertama 2022 itu langsung Sinta 4. Oke, di sini tadi paper purnama ya. Purnama sudah ada. Oke. Nah, papernya ini. Nah, selanjutnya kita cari ke LOE-nya. Nah, di LOE kita tinggal diklikkan aja nih teman-teman. Misalkan saya sudah ada LOE nih. LOE yang sudah ada. Nah, saya tinggal boleh di ATM tetapi dimodifikasi ini untuk kerjanya auditor saja tentu ya teman-teman ya. Kita masuk ke LOE, misalkan nama kan di sini LOE, atas nama siapa tadi? Purnama ya, Purnama Al-Khair et al. Ya untuk 2026. Nah, kemudian kita bisa dibuka tadi di papernya tadi kan Purnama kan sudah memasukkan paper nih, kita buka file Word-nya. Nah, nah ini kan kita copy paste si autornya. Oke, kemudian kita di sini LOE Purnama ya, kita paste aja di sini. Oke, nah kita edit dulu sebagian, saya perbesar ya, biar teman-teman paham. Nah, kemudian perhatikan jumlah LOI yang sudah dibuat berapa gitu ya. Nah, ini LOI yang sudah masuk ke kita, yang minta itu udah ada yang ke-13. Berarti purnama ini adalah autor atas nama purnama ini adalah autor ke-14 ya. Jadi kita buatkan LOI-nya di sini di nomor surat nih, ke-14. LOE GICT bulan 12 ya. Jadi biasanya kalau LOE itu ada juga yang mintanya 2 bulan sebelumnya ketika kita offeran korespondensi dan diterima gitu ya. Misalkan ada mahasiswa pasca dulu dari salah satu PTN di Indonesia yang dia memang untuk syarat sidang ya. Dan syarat sidang itu boleh korespondensi atau LOE dan dia menyatakan diterima gitu. Sekali lagi teman-teman ya di GICT kita selalu menjaga integritas akademik. Jadi ya mungkin selaku subeditor banyak lah yang waprian saya minta fast track atau apa. Mungkin kalau dan kutip kita mau itu bisa, tetapi alhamdulillah kita eh, insya Allah Allah selalu bimbing. Kita ingin memberikan jujur itu ya, integritas akademik yang baik. Jadi cukup biar APC. Jadi kita pun ke para reviewer. Jadi eh, sudah mendapatkan hasilnya, baru kita berikan hasilnya. Meskipun ada beberapa yang secara direct biasanya saya review juga ya. Oke, jadi kita masukkan ke sini. Kemudian tadi judulnya apa? Judulnya tadi kita ambil ini. Mungkin sebagian saya kelas dulu, kelas dulu. Nah, ini judulnya adalah paper purnama ini ya. Oke, kita copy saja teman-teman. Copy ke sini paper purnama. Kita copy di sini judulnya. Nah, oke. Sesuaikan aja. Font size-nya adalah 14 ya teman-teman. Silakan disesuaikan, kecilkan. Oke, kemudian tadi judulnya jangan lupa dicek edit ya. Ini kan sebagai pernyataan dia diterima papernya. Nah, di sini pun sama atas nama siapa tadi. Jangan sampai masih ada atas nama paper yang kita ATM atau copy paste tadi ya.
Oke, jadi ini atas nama timnya ya. Eh, Pertama, eh, kalau contoh di sini itu adalah eh, Bu Ade Nurhayati, Pak Nurwan Reja ya. Nah, silakan. Nah, kemudian kita cek di sini nih untuk volume 6 nomor 2 Desember. Memang kita akan terbitkan di Desember, berarti revisinya kita terima nih karena kita akan publishing di 27 Desember, berarti paling tiga sih di 23 Desember ya. 2 minggu, saya kira untuk paper yang sudah sebelum direview dan diperbaiki udah cukup ya. Kemudian ini tanggal 9 Desember kita keluarkan, editor in chief-nya saya adalah Mati Iskandar. Eh, Kemudian judulnya kita copy juga ke bawah ya. Kita copy sini. Jadi oke, kita buat justify. Oke, ya. Nah, bagaimana sekarang cara mendapatkan ini dari mana nih? Dapatkan yang si editor and reviewers note-nya. Nah, baiknya lebih objektif kita ambil dari si reviewers note tadi. Ya, kita tadi balik ke apa? Oke, gimana menggeserkan ini nih? Zoom-nya geser. Oke, oke. Nanti kita geser. Oke, kita masuk ke nih di reviewer tadi ya. Udah di review, jadi kita bisa diklik. Nah, kita bisa di klik read more. Ini bisa di copy paste teman-teman. Enggak apa-apa, di ICT kita masih terbuka mau fully in English, mau 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 bahasa Indonesia silakan. Rencana memang kita kalau udah Sinta 2 akan fully in English biar stepping atau tahap selanjutnya menuju Scopus akan lebih maksudnya terindeks Scopus akan lebih terbuka ya. Itu harapannya yang kita lakukan. Nah, di sini berarti kita copy paste sini aja eh, yang tadi dari jurnalnya. Nah, kita sesuaikan lagi kalau editornya tadi poinnya katakanlah Times Roman ya sesuaikan aja Times Roman. Ini kan bawaan di OJS itu dari pluginnya si PBS itu ya. Itu jadi kita sesuaikan Times Roman 12. Oke, ini catatannya ya udah kita masukkan. Oke, nah terakhir di sini selaku si editor kita bisa menimbang apakah si dari revisi yang dibuat tadi itu adalah memang sih catatan yang diminta reviewer atau di komennya cukup banyak, tetapi biasanya ada yang beberapa minor gitu ya. Itu misalkan hanya coba tambahkan ini gitu ya, misalkan referensi ini hanya satu gitu, itu oke. Tapi saya kira itu bisa si editor bisa menentukan nanti apakah dia masuk ke major revision atau tidak ya, karena beberapa eh, kebetulan seperti di penjang sebelumnya saya banyak cukup alhamdulillah diminta di salah satu di penjang nasional ya untuk reviewer misalnya itu seperti konsorsium dari cukup banyak perguruan tinggi bahkan termasuk TELU dan beberapa kalau nggak salah di developnya IAI ya IAI itu punya Sispotek ya. Nah itu saya review itu memang ada yang dalam tanda kutip ini udah format tidak sesuai, udah papernya sepertinya dari makalah dan nah itu major itu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini itu si editor bisa membaca oke. Oke, dari sini hanya conclusion, hanya chapter 4. Jadi tidak ini. Tapi kalau misalkan si patokan tadi menurut reviewernya ini papernya katakanlah hanya 2 lembar, itu tidak layak karena di dalam proceeding itu kan namanya international proceeding saja itu minimum 6 maksimum itu 6 halaman. Nah, kalau lebih dari itu bayar. Tapi kalau jurnal itu namanya kan jurnal hasil penelitian yang sudah matang. Kalau di proceeding itu biasanya kita di metode hanya grafiknya saja, hanya penjelasan steppingnya saja mungkin ya. Nah, di sana bisa dijelaskan, jadi bisa sampai 6 halaman, 8, 18 mungkin atau 20. Di JICT kita mengizinkan silakan dari 6 halaman sampai 18 halaman gitu. Nah, ini kita tuliskan ini adalah minor revision. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Ini udah beres, tinggal kita cek aja timingnya, tanggalnya, kemudian kita save PDF saja. Kita save PDF, LOA, bernama, oke.
Kemudian kayak kita cek lagi ya. Nomor 14 berarti tadi dia urutannya yang ke-14 si paper kita yang masuk JICT maksimum 20 ya, tetapi kok kenapa cuma 14? Kok yang 20-nya nggak dibuatkan? Jadi ada yang namanya corresponding author ya, Bapak dan Ibu atau teman-teman ini Permadi yang terlibat langsung dan Bu Esmi ya. Jadi misalkan yang tidak minta tentu kita tidak buatkan gitu ya. Misalkan ada yang dari perguruan tinggi yang lain dia tahu ketika dinyatakan diterima dan mas publishingnya adalah di eh, 27 Desember 2024 ini dan mereka lihat di OJC itu udah selalu ngirim ke email tahu tuh di posisinya misalnya jurnalnya pertama adalah desain kemudian jurnalnya adalah di review jurnalnya ada sekarang udah masuk copy edited gitu. Jadi mereka tidak buru-buru. Nah biasanya yang minta sign in itu ada dua kemungkinan terutama adalah mahasiswa untuk syarat misalkan di mahasiswa magister untuk syarat lulus syarat PTN masih ada yang membolehkan di jurnal Sinta 4 minimum ya sebelum Sinta 3 atau Sinta 2 apalagi Sinta 1 yang punya Scopus ya itu sebagai tambahan ya. Yang kedua adalah biasanya untuk reimburse mungkin ya untuk di kalau kami mungkin beberapa desain di Telkom University ini untuk di reimburse ada tanggal tertentu jadi dia meminta untuk ini. Oke, tidak masalah kita bisa keluarkan tadi. Tapi dengan menjaga tadi tingkat integritas akademik yang sangat kita strict ya, sangat kita jaga di jurnal JICT ya. Oke, jadi ini udah sesuai ya volume 2, volume 6 nomor 2. Jadi 23 Desember dia tanggal 9. Oke, it's logis ya. 2 minggu karena papernya udah jadi itu hanya sedikit kan dia perubahannya. 9 Desember, kemudian hasil reviewnya ini bla bla bla. Oke. Nah, udah dari sini ya tinggal kita kasih di grup situ saya punya grup managing editor ada kami dengan Pak Ramadi dan Bu Esmi ya. Jadi nanti Pak Ramadi akan biasanya mengesain untuk ke menggunakan email yang resmi dari JICT Telkom University ya, jurnal JICT Telkom University .ac.id ke para autor. Jadi itu termasuk corresponding author. Mungkin ada pernyataan jurnal saudara diterima bla bla. Nah, itu bisa diklaim atau misalkan kalau akreditasi atau apa misalkan dia pengajukan jabatan fungsional akademik kalau bagi dosen itu dianggap sebagai corresponding authornya ya. Dan itu sebagai syarat untuk reimburse ya. Kenapa Bapak Ibunya di sana? Jadi tolong kenapa kita perlu melakukan pembayaran sekarang via APSN-nya atau artikel publishing-nya itu perlu 300.000 itu sangat-sangat murah dan memang niatnya hanya membantu karena kita perlu perawatan biaya untuk pembayaran DOAJ. Kita perlu pembayaran pembayaran untuk ini, pembayaran untuk cross rep itu kan DOI ya, kita harus bayar. Oke, saya kira itu saja. Sangat mudah yang membuat LOE tentu saja, tetapi langkahnya yang lama. Langkahnya itu kan dari sign ke reviewer, para reviewer itu kan sibuk juga, dan kita selaku chief editor atau editor menjaga komunikasi dengan beliau-beliau, tolong untuk mereview bla 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 supaya integritas akademik kita, integritas riset kita tetap terjaga ya. Oke. Nah, saya kira itu saja di pertemuan ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman editor terutama di jurnal JCT ini jurnal JCT ini cukup banyak editornya sebenarnya tetapi mungkin yang eh, eh, managing editornya mungkin saya lebih banyak melibatkan sementara saya walaupun jurnal editor in chief lebih banyak ke teknis juga turun kemudian ada Bu Esmi banyak turun di finance di corresponding dengan author juga Pak Rahmadi ya. Nah, ada beberapa juga Pak Santoni yang selalu standby dan banyak membantu alhamdulillah di eh, managing OJS, manajemen server, data ya. Dan teman-teman tentu ada di sini, ada Pak Denny, ada Mas Hertanto, Pak Hertanto ya, ada dan teman-teman yang lain juga di beberapa teman yang kebetulan menjabat di struktural, sudah ada Bu Yus, Bu Sipa, eh, Sasmi ya, terima kasih teman-teman. Kemudian tentu saja Pak Direktur, Asosiat Prof. Dr. Agus, Pak Prof. Sianto, teman-teman di Advisory Board ya, di Associate Editor dan ada Advisory Board itu adalah untuk ya memberikan kebijakan yang level eksekutif ya. Oke, saya kira itu saja teman-teman. Silakan jurnal University selalu
menerima paper dan terbit di Juni dan Desember, pastikan harus sesuai dengan uh, jadwal yang sudah kita tentukan. Kenapa? Karena kita cukup strict menjalankan schedulingnya sesuai dengan integritas riset yang jujur dan objektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.